Hari ini kita mau bicara topik yang lumayan sensitif, tapi seru nih. Kita bicara kualitas SDM yang dibutuhkan industri pariwisata Indonesia pasca pandemi. Nah, hadir bersama kita hari ini sudah ada Pak Robert Alexander Moningka, Wakil Ketua Umum dan juga Ketua Bidang SDM, Litbang dan Inovasi dari ITLA, Indonesian Tour Leaders Association. Hai Pak Bob, apa kabar? Kabar baik, Jo. Apa kabar? Kabar Selamat baik pagi juga. semua. Lama kita nggak ketemu. Hari ini 25 tahun kurang lebih ya. nggak berasa ya. Dari tahun 98 loh. Dari Ya, tahun kurang lebih ya. 98. 23 tahun lah. 23 tahun. Wah, kayaknya cepet banget. Pak Bob, Ya, mau dong. Kan hari ini sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu. Mungkin saya kenal Pak Bob sudah 20 tahun yang lalu. ya. Nah, tapi setelah itu kita lama nggak ketemu gitu ya. Boleh dong cerita latar belakang Pak Bob tuh apa dan sekarang kesibukannya apa sih, Pak Bob? Ya, kesibukan saya gitu ya, pada saat ini tetap masih yang dulu tour leader, tapi karena pandemi seperti sekarang, saya juga memang dari 95 sudah mengajar. Jadi saya juga pengampu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Terus juga jadi kita bilang apa ya, sebagai tourism consultant, khususnya baik di industri maupun di pendidikan, dari surveyor sampai ke pelatihan trainer seperti itu. Wah, Nah itu Jo. seru nih. Kita ngobrolnya bakal seru nih, karena kita bicara mengenai tadi SDM, kita bicara pendidikan di Indonesia, terus kita bicara juga mengenai industri pariwisata yang cukup dinamis dan sekarang ini lagi quite challenging ya. Ya. Nah, kalau mau ngorek sedikit lebih jauh, Pak Bob, kenapa sih milih pariwisata pada awalnya? Kenapa bisa masuknya ke pariwisata, enggak ke industri yang lain? Oke, jadi ceritanya begini, di keluarga saya termasuk anak yang setiap ini sering hilang. Hilangnya itu dalam arti begini, kalau main itu tidak ada di halaman rumah, gitu, bisa sampai jauh dari rumah. Dan buat anak-anak mungkin agak ini ya bisa 1-2 kilometer gitu kan. Susah lah. Tapi kembali juga ke rumah. Kadang-kadang diantar sama tetangga gitu ya untuk pulang. Nah, itu di setiap kota yang di mana kami pernah tinggal. Nah, pada saat saya SMA mau ngambil perguruan tinggi apa ya seperti itu yang berhubungan dengan jalan-jalan. Nah, saya memilih waktu itu pengen jadi wartawan, jadi jurnalis. Ya, karena apa? Oh, jurnalis jalan-jalan ya. Kedua, jadi duta besar, keliling, bisa keliling-keliling. Nah, mendiang ayah saya, Jan Yosef Moningka, dia bilang, kamu seneng ngobrol sama orang, sering jalan-jalan, udah jadi guide saja. Karena ayah saya sebagai istilahnya ya sebagai profesional, ya sebagai pegawai negeri lah gitu ya, kepala pelabuhan, dia sering ditugaskan belajar ke luar negeri, ya di Amerika, di Eropa, di Australia gitu. Dan saya lihat foto-fotonya juga bagus, gitu, keren ya di situ. Nah, ayah saya bilang udah kamu jadi guide aja. Waduh, guide kan nggak ada gelarnya ya, cuma D3 maksimal waktu itu ya. Nah, terus akhirnya, tapi saya patuh, saya ikuti saja. Dan dari sejak saya menetapkan karir dari turis guide sampai tour leader, bulan Oktober ini pas 33 tahun, pas 5 Oktober ya gitu ya, 33 tahun, dan benar apa yang dinasihatkan oleh ayah saya itu saya benar-benar keliling dunia, benar keliling begitu, dan jalan-jalan benar. Dan enaknya apa? Menginap di hotel-hotel terbaik, dia ke kota-kota utama di dunia pariwisata, dan juga punya penghasilan dari situ gitu, dibayarin lagi, dan bisa foto-foto ya, bisa narsis sedikit ya, taruh di Instagram, di Facebook gitu. Nah, kalau sekarang gitu ya, tapi intinya suka jalan-jalan, dan pekerjaan itu adalah hobi saya, dan hobi saya itu adalah pekerjaan saya gitu. Seru Bang Jo. Jadi gitu, like living your dream juga ya. Ya betul. Jadi saya bersyukur gitu ya, selama 33 tahun on track. Masalah kita menambahkan dari profesi dasar kita, jadi consultant, jadi trainer, jadi dosen,
Bahkan saya bisa mengejar cita-cita awal saya. Saya jurnalis sekarang. Saya jurnalis yang saya kejar. Kalau mau jadi duta besar, kita pada saat keliling-keliling kan udah jadi duta Indonesia kan. Walaupun bukan secara formal. Dan itu ternyata visi itu yang dilihat oleh ayah saya terhadap anaknya gitu. Dan ikutin aja gitu. Seperti itu. Itulah Jo. Wah, menarik banget background-nya. Dan tadi yang dibilang sama Pak Bob, jadi duta itu bahkan sekarang dengan dunia yang sudah digitalisasi, yang namanya role duta itu sudah beragam ya. Ya. Sudah berevolusi juga. Betul. Dan kan ada duta seni, duta olahraga. Kenapa kita kalau namanya duta kan ada di luar negeri ya. Sering ada satu profesi yang di Indonesia gitu ya. Misalnya turis guide. Mereka bilang saya duta pariwisata itu. Duta itu ada di luar negeri, bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita sudah seperti ya duta pelayanan begitu. Tapi kalau dutanya itu harus ada di luar negeri lah kita ngomong tentang Indonesia. Oke. Gitu. Menarik. Nah, lalu kita mau bicara mengenai ITLA. Ya. Indonesian Tour Leaders Association itu apa sih Pak Bob? Mungkin sebelum dijawab, kita lihat videonya dulu ya. Boleh. Jadi ada referensi ya. Siap. Indonesian Tour Leaders Association proudly presents Rumah Pintar. Adaptation, creativity, innovation. Jakarta, please board the aircraft through gate number 1. Thank you. Miss you when I meet you at the airport. To leader activity. Are you ready to open border? Let's go! New normal. To leader, new explore. Ready to improve quality together. Rumah Pintar. Oke, tadi sekilas mengenai Rumah Pintar merupakan salah satu produksi dari ITLA ya. Nah, ITLA-nya sendiri apa sih Pak Bob? Oke. ITLA ini adalah perkumpulan pemimpin perjalanan wisata di Indonesia. Untuk membedakannya kita lebih fokus di outbound. Jadi dari Indonesia, bawa wisatawan dari Indonesia ke luar negeri. Walaupun secara transfer skill, kita juga banyak diminta untuk bawa rombongan dari Jakarta ataupun Surabaya antar kota di Indonesia juga bisa. Itu transfer skill kami. Tapi fokusnya kita di outbound yang utama. Dan sampai sekarang berdiri tahun 2009 gitu ya oleh Mas Heri Marhono dan para founders mendirikan. Itu ketua kami yang pertama. Ketua yang kedua adalah Om Edwin Cahyadi, dan ketiga yang pada saat ini berdiri adalah Ibu Teti Arianto. Dan kita sekarang anggota kita kurang lebih 1.500 di Indonesia. Wah, banyak ya? Lumayan. Itulah Tour Leader. Jadi kita fokusnya untuk melayani tamu, berikan servis untuk bantu memanage perjalanan mereka pada saat mereka bertugas ke luar negeri. Di mana pokoknya di luar Indonesia, dari kutub utara sampai yang paling selatan apalah gitu, dari yang barat sampai timur semua kita jalanin. Oke, Pak Bob, kan kalau satu asosiasi itu setiap asosiasi pasti punya visi dan misi, punya kesamaan kebutuhan baik itu untuk industri, kontribusi terhadap industri ataupun kontribusi terhadap para anggotanya. Betul. Nah, visi misinya dari ITLA ini apa, Pak Bob? Visi yang utama sebenarnya adalah kita pertama kita tujuannya itu untuk memfasilitasi. Jadi tugas suara asosiasi gini-gini. Profesional ya, seorang dibilang profesional harus tergabung dalam asosiasi. Harus. Karena apa? Ada kode etik profesi namanya. Kalau tidak itu kode etik pribadi ya. Makanya harus di dalam asosiasi. Fungsi peran asosiasi adalah kita untuk menjaga kompetensi dan kualitasnya, satu itu.
Ya. Jadi ya, di mana mereka bisa meningkatkan ininya kualitas mereka dalam kalau ini dalam pemanduan ya, dalam conducting. Ya asosiasi itu peran tugas asosiasi. Kedua sebagai asosiasi sebagai penghubung antara gitu ya pemerintah dengan para profesional di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya komunikasi nggak ke individunya kan seperti itu. Dan salah satu misinya kalau ITLA automatically kita membantu bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya. Itulah fungsi dan peran gitu ya yang dari ITLA yang diterjemahkan ke dalam visi atau misi dari ITLA ya. Dan yang paling penting adalah masalah apa? Masalah kode etik profesi ini. Jadi setiap profesi kan pasti ada kode etiknya ya. Di kedokteran juga punya gitu ya. Misalnya tidak boleh masalah pengguguran kandungan atau apa. Di ITLA pun punya kode etik profesi ya. Oke. Seperti itu. Karena nggak semua orang yang karena banyak sekali yang mungkin sebelumnya begitu ditunjuk jadi tool leader otomatis sudah mengerti semuanya gitu ya, atau bahkan individu yang oke deh saya ngumpulin teman-teman, saya yang bawa jalan gitu ya, saya bawa jalan-jalan, terus mereka langsung menganggap dirinya sebagai tool leader. Dan sebetulnya ada ilmunya juga ya, ada kode informasi dan lain-lain. Betul. Jadi seseorang gini, semua sekarang gini, apakah bisa saya misal ini saya bisa tahu mengenai hukum terus kemudian saya jadi hakim? Ya, nggak bisa. Jadi jaksa nggak bisa, harus ada prosesnya, ada standarnya ya, ada standar kompetensinya gitu. Begitu juga tour leader. Kalau seseorang mengaku, oh saya tour leader nih, boleh, silahkan mengaku, namanya klaim ya. Tapi kalau diuji secara standarnya siapa punya? Bukan ITLA yang bikin loh. Tapi ITLA bekerja sama dengan pemerintah dan para profesional yang ada di dalamnya, ada standarnya nih. Pada saat diukur standarnya sama apa enggak? Tanda tanya. Bisa dijamin apa enggak? Gitu. Nah, ITLA istilahnya bertugas untuk menjamin kualitas tersebut sesuai standar apa. Karena begini, kalau misalnya ada yang melanggar, itu kode etik ya, melanggar kode etik tersebut, pemerintah kan bisa bilang, oh, tolong dong dibina lagi gitu. Tapi kalau dia bukan anggota profesi, masuknya langsung ke pidana, ke hukum, nggak bisa diadvokasi. Gitu kan ya? Karena kan itu tanggung jawab individu. Pernah kejadian soalnya ada kasus-kasus seperti itu yang mengaku anggota ITLA, ternyata bukan. Begitu terjadi masalah hukum, mereka refer ke ITLA. Kita bilang itu bukan anggota kita nggak bisa advokasi, langsung pidana. Karena apa? Kesengajaan kan. Kalau di anggota kita bisa jaga kode etik. Kita panggil, kita tegur, kita bina ulang. Kalau yang individu yang bukan anggota kan nggak bisa. Itu tanggung jawab pribadi kami. Nah, repotnya sering mereka begitu ketemu masalah hukum khususnya, kontaknya ke ITLA. Dibilang saya anggota ITLA, padahal bukan. Oke. Wah, menarik. Nggak semudah itu ya, nggak sesimpel. Tidak semudah itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya profesional, tanya anggota asosiasi di mana. Kalau enggak, itu bukan profesional. Itu klaim kamu aja pribadi. Gitu. Karena kalau profesional harus punya kode etik profesi. Betul, harus tergabung dengan asosiasi lewat sertifikasi dan lain-lain ya, berarti ya. Betul sekali. Nah, kalau begitu, saya penasaran dengan rumah pintar. Tadi kita sebetulnya sebelumnya. Saya noted ini sesuatu yang baru nih, inovasi baru. Boleh cerita dong Pak Bob, apa sih rumah pintar ini? Ya, jadi begini, ini sering sekali orang bilang nggak nyambung gitu ya antara dunia pendidikan dengan dunia profesi, gitu ya. Kita tahu banyak lembaga pendidikan pariwisata baik menengah maupun tinggi, terus kemudian ada itu formal, yang non formal itu kursus-kursus banyak ya, kursus-kursus. Tapi pertanyaannya apa? Apakah yang diberikan di lembaga pendidikan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan industri? Gitu dulu gitu. Dan bahasanya, terminologinya, istilah-istilahnya gitu ya, teknisnya apakah sama dengan di dunia industri? Belum tentu sama, belum tentu kebutuhannya industri juga, dan kadang-kadang itu hanya pengetahuan lama, sedangkan industri kan berkembang, teknologi berkembang gitu ya. Bayangkan kalau misalnya profesi kita, ini yang paling praktis ya, tiketing, di mana yang sekarang udah nggak ada lagi tiketing gitu loh, profesi itu udah hilang
reservasinya masih ada, tapi tiketingnya sudah tidak, nggak pakai buku-buku yang tebal lagi seperti itu. Teknologinya sudah berubah juga, cara Sudah berubah. sudah berubah, prosesnya Nah, juga berubah ya. jadi nggak ada link and match antara industri dengan dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan hasilkan terus, tapi serapannya, outputnya banyak, tapi outcome-nya tidak ada, karena nggak terserap sama. Kalau output kan lulusan, outcome itu yang diterima oleh industri. Gitu. Sehingga industri harus mendidik ulang. Mendidik ulang. Nah, ini akhirnya repot kan, nggak ada, kita bilang nggak ada link and match gitu ya bahasanya. Nah, dunia pendidikan punya gengsinya tanda kutip sendiri gitu ya, karena kami kan dunia akademik ya, ini yang ngajar S2 ya, S3 ya, seperti itu. Dan di dunia industri juga bilang, loh kami kan yang bisnis, kami yang praktikal, kamu gitu. Nah, ini tidak ada komunikasi dengan bahasa yang sama, tidak menari dengan gerakan yang sama, gitu ya. Pendidikan ya pendidikan. Nah, ini kan saling istilahnya nggak nyambung lah begitu. Nah, ITLA sebagai asosiasi profesi proaktif sejak 2009 melakukan pelatihan-pelatihan, ada kajian-kajian, ada seminar semua, didokumentasikan dan dibuat modul gitu ya, dan supaya ini kita mempergunakan bahasa akademik, industri dan profesi. Gitu. Kita supaya sama, gitu. Dunia pendidikan bilang, loh kamu kan cuma lulusan SMK, D1, mentok-mentok D4, begitu. Nggak nyambung nih sama kita. Loh, dunia industri bilang juga, loh kami yang menghasilkan uang loh, gitu. Dan kalian mengajar cuma kajian-kajian dan ini. Gitu. Nah, di Rumah Pintar, para tour leader-nya, ya, para tour leader, para instruktur dan trainer dan konsultan di situ adalah lulusan dalam pendidikan formal itu S2, S3. S2, S3 di bidang pariwisata maupun ke disiplin ilmu lain, komunikasi. Begitu. Dari segi kompetensi industri, mereka adalah bersertifikat teknis sampai level-level yang atas, gitu ya, level 6 ke atas. Bahkan, gitu ya, ada yang owner travel agent, gitu ya, tour consultant, tourist guide, dan rata-rata pengalaman mereka minimal 10 tahun. Ada yang 30 tahun lebih, gitu ya, 30 tahun lebih, ada yang 33 tahun, gitu ya, seperti itu. Jadi kumpul bareng-bareng, dan yang satu lagi adalah mereka profesional aktif, bukan pensiunan. Banyak sekali orang udah pensiun, baru ngajar ya. Betul. Sehingga apa yang diajar itu ilmu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau ini current kompetensinya dia. Kumpul di sini, menyusun modul, menyusun materi pelatihan pembelajaran, gitu ya, dan kemudian dievaluasi, diuji dulu, terus divalidasi. Validasinya apa? Divalidasinya secara akademik. Jadi secara akademik, terminologinya boleh diuji, karena apa? Orang-orang S3 nih di sini nih. Metodologinya juga. Gitu. Secara industrinya bagaimana? Standar kompetensi sampai level internasional, ASEAN. Nasional dan ini. Jadi nasional kita tetap hormati, internasionalnya juga kita. Materinya loh, modulnya itu. Begitu. Dan mereka adalah profesional aktif, jadi materi kita susun secara sistematis, dalam arti kamu nggak bisa ikutin yang ini kalau kamu nggak ikutin yang ini, gitu ya. Ada tahapannya. Dan komprehensif, meluas, mendalam, dan didiskusikan di dalam komunitas. Ini kita berikan kepada anggota, ya, untuk anggota, untuk mitra, ya baik misalnya dari asosiasi ya, yang lain ya, pariwisata yang lain, dan juga yang utama buat pendidikan, gitu kan. Kalau yang magang kan siswanya ya, biasanya bukan gurunya ya, betul, gitu ya. Muridnya pinter, gurunya nggak terampil gitu ya. Apa yang diajarkan pengampu, gitu ya, waktu mahasiswanya magang, kok beda begitu kan ya. Nah, di kita bisa bantu dunia pendidikan. Jika perlu para pengampunya, dosen yang teorinya, yang pendidikannya tinggi tapi secara praktis tidak. Kita bisa bantu untuk kasih pelatihan-pelatihan, coaching-coaching, sehingga gitu. Bahkan nanti ke depannya mungkin gitu ya, kita ini kalau bisa para pengampunya juga magang. Jangan mahasiswanya tahu tentang form reservasi gitu ya.
Gurunya tidak, dan itu punya lagi yang udah nggak kepake lagi sekarang. Betul. Bentuk tiketnya masih tiket Zaman kupon dulu, kayak dulu. yang masih Bukan. carbonize ya. Nah, itu di sini Hmm. ITLA sebagai asosiasi profesi memang tour leader basicnya, tapi kan di sini pemilik travel agent, tour consultant, tour planner, semuanya begitu. Itulah untungnya ITLA gitu. Nah, di sini kita sama-sama dan kita secara proaktif membuka diri, bahkan mempromosikan Rumah Pintar. Kita kemarin sudah adakan open house, undang. Dan bersyukur kita udah dapat undangan dari Mataram, dari Kepri, dari Medan, dan ini untuk ber-MOU dengan kita, sehingga kita bisa punya kesepakatan bahwa kita mau majukan, kita bisa jadi konsultan, kita bisa menjadi narasumber, dan kita juga bisa jadi, dan ini semuanya adalah anggota ITLA dan tersertifikasi semua, dan baik trainer maupun secara akademik mereka sampai S2 S3. Itu Rumah Pintar. Jadi kita proaktif. Selama ini kan nunggu undangan aja ya dari kampus, kapan ya jadi narasumber gitu. Undang gua dong, bukan asosiasi, undang gua dong. Kalau sekarang enggak. ITLA-nya dan Rumah Pintar ini task force ya, gugus tugas gitu yang kita buat khusus untuk membantu peningkatan sumber daya manusia. Gitu, Jo. Wah, kayaknya seru banget. Siapa sih target marketnya atau target audiensnya? Siapa yang sebaiknya belajar di Rumah Pintar? Yang pertama pasti dunia pendidikan, ya dunia pendidikan. Karena kan masalahnya kan di situ kan, nggak link and match nih. Nah, salah satunya pagi ini saya baru selesai, ITLA dan Rumah Pintar baru selesai memberikan konsultasi reviewer industri terhadap kurikulum SMK pariwisata se-Indonesia dari Kementerian Pendidikan. Jadi materinya dijamin di SMK gitu ya, SMK baru tapi baru semester 1 ya, semester 1 sampai semester istilahnya yang awal gitu ya, baru materi awal itu sesuai dengan industri, kebutuhan industri. Jadi mereka lulus, mereka tahu mereka jadi apa, travel consultant atau tour consultant. Masalah mau jadi guide, mau jadi apa silakan. Pagi ini baru selesai, makanya selesai itu saya gabung di sini. Yang kedua adalah automatically publik umum yang ingin alih profesi gitu. Sekarang kan banyak kan orang-orang pemilik travel agent, ngelola travel agent begitu ya, tapi nggak punya pengetahuan vokasi tentang travel agent. Betul. Ya, bahkan nggak bisa membedakan antara passenger pass atau passport data dengan tax manifest. Rooming list aja nggak tahu apa itu rooming list gitu. Nggak tahu itu. Nah, kalau mereka masuk ke dunia pendidikan lagi kan harus kuliah, harusnya nggak bisa. Betul, harus mengulang lagi. Disinilah peran Rumah Pintar, ITLA, Rumah Pintar. Mereka bisa. Kita siapin modul-modulnya. Begitu. Buat mereka kalau mau alih profesi. Dan automatically yang ketiga, ini yang utama sebenarnya, tapi saya taruh di belakang, kita mengupgrade ya, dan mengupgrade anggota ITLA sendiri. Jadi ke dalam dan keluar. Tapi intinya apa? Kita mau kembangin, istilahnya gini, sudah nggak zamannya lagi kita tenggelam dalam kegiatan operasional semata, tapi harus upgrade tuh pegawai-pegawai tuntutan sekarang di biro perjalanan, di travel agency itu harus upgrade, mau tidak mau, begitu ya. Jadi jangan tenggelam dalam operasional. Kalau nanti mau jadi supervisor bagaimana? Ya udah kamu jadi supervisor ya karena pengalaman kamu sudah bagus, bisa bimbing orang-orang. Di-upgrade dong. Gitu loh. Gitu, di-upgrade dong. Nah, standar kita seperti tadi. Sudah kita uji sebelum diberikan kepada peserta secara akademik, jadi secara saintifiknya ada, secara kompetensinya ada, dan professional practice. Jadi bukan yang dipakai 10-15 tahun yang lalu ya. Betul. Gitu. Itu kita lakukan di Rumah Pintar. Wah, ini menarik. Ini kalau saya lihat secara pribadi saya lihat ini seru banget, Pak Bob. Karena saya juga lulusan dari pariwisata. Ya. Saya lihat industrinya sudah berubah banyak sekali. Kebetulan saya cukup beruntung saya bisa keluar dari industri pariwisata. Saya belajar di bidang teknologi, di bidang e-commerce, lalu saya kembali lagi ke industri pariwisata. Dan saya lihat yang tadi Pak Bob bilang, itu saya setuju banget bahwa di sekolah itu yang diajarkan dengan waktu kita on the job training aja ya, baru kita magang sebelum fully on board,
Itu beda sekali. Beda sekali. Apa yang kita bawa, itu bahkan apa yang kita pelajari selama 3 tahun, kadang-kadang itu waktu zaman dulu ya, sekolah 3 tahun, tapi begitu kita mulai masuk ke real job, itu bisa sama sekali berbeda. Ya. Artinya 3 tahun itu kan terbuang cukup, ya bisa dikatakan bukan terbuang ya, tapi sayang. Kalau itu bisa diarahkan dengan sesuai, artinya begitu kita lulus akan lebih lebih siap lagi. Orang bilang siap pakai, siap kerja gitu ya. Betul. Dan sekarang tadi kita sempat ngobrol sekilas sebelum kita mulai ya, dan sempat panas, sempat seru gitu. Industrinya sudah berkembang sangat-sangat cepat. Ya. Di Indonesia sendiri kalau kita mau jujur, memang kita agak terbelakang. Kalau kita lihat contoh online travel agent itu baru muncul di Indonesia berapa tahun yang lalu. Ya, maraknya sih mungkin sebelum itu sekitar 5 tahun sebelum sebelum ini ya, sebelum pandemik ya. Sebelum pandemi, betul. Jadi sekitar 7-8 tahun yang lalu. Sedangkan kita lihat di negara lain itu sudah 10-15 tahun yang lalu. Jadi kita masih catching up dan kita masih banyak sekali menggunakan paper kan, masih menggunakan manual dan lain-lain. Lalu dengan adanya pandemi saat ini, kita bisa bilang industri pariwisata kena hit sangat-sangat keras. Tapi secara pribadi saya lihat ini tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga banyak dampak positif. Betul. Di mana kita didorong, yang tadinya kita masih menahan nanti dulu semuanya masih ada market yang tradisional. Dengan adanya pandemi ini semua orang dipaksa. Digitalisasi itu diakselerasi, suka nggak suka. Bahkan kalau kita lihat di rumah, kita keluar sedikit dari travel industry gitu ya. Bahkan tukang jual sayur aja sudah bisa digitalisasi sekarang. Ya. Mereka sudah pakai WhatsApp, mereka sudah pakai order system gitu ya. Yang kita pikir, wah, udah maju. Nah, kalau kita kembali ke dunia pariwisata, ini memang saya setuju bahwa ini harus disiapkan. Karena setelah pandemi, semuanya mulai dari nol lagi ya Pak Bob ya. Ya, ada kata-kata restart ya, restart tourism ya, UNWTO seperti itu. Saya merasa kurang pas. Bukannya saya tidak setuju, tapi kurang pas. Saya lebih senang, karena itu istilahnya kan dari komputer ya, dari IT ya. Saya lebih senang pakai kata reboot, REB. Karena apa? Kalau restart berarti kita memulai kembali, mengulang kembali itu restart. Gitu ya. Jadi kalau reboot, apa yang tidak terpakai begitu itu dibuang, yang tidak update lagi terbuang. Jadi kalau memulai kembali itu reboot lebih cocok. Tapi UNWTO pakai kata restart, it's okay. Mungkin itu buat negara-negara mapan saja, Pak. Tapi kalau buat negara-negara berkembang seperti kita harus pakai reboot, lebih tepat itu saya rasa. Jadi mungkin kalau orang IT lebih ngerti ya. Betul. Jadi pengalamannya nggak hilang. Ya. Jadi walaupun teknologi masuk, pengalaman itu tetap sangat berharga karena nggak bisa hilang. Setuju. Tinggal bagaimana kita bisa combine dengan pengalaman dengan teknologi, jadi sehingga kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi pasar yang baru ya, pasar yang berbeda. Jadi itulah makanya slogannya Rumah Pintar, adaptasi, kreativitas, sama inovasi. Itu yang kita dorong. Karena apa? Yang survive sekarang bukan orang yang pinter atau orang yang punya duit banyak. Yang survive itu adalah orang yang cepat beradaptasi. Jadi ke depannya itu harus agile dia. Harus gesit, lincah begitu ya. Beradaptasi. Bukan ya nunggu enggak. Ke depan itu harus seperti itu. Gitu. Dan saya suka Pak Bob bilang agile. Agile. Ya. Harus ulet, harus lincah ya. Kalau orang bilang begitu, wah ada begini, harus cepat, nggak nunggu ini apa gitu ya, seperti itu. Nah, antara intelijensia akademik dengan keterampilan teknis, dan kalau udah teknis udah menguasai kan jadi art ya. Betul. Dan art tersebut harus di-blend. Inilah ke depan. Oleh karenanya kemarin saya ikut beberapa seminar dan ini dari luar negeri. Saya kaget penyajinya itu, saya lihat, waduh, sudah PhD, ya, doktor begitu kalau di Indonesia, mungkin usianya masih 35, 32 tahun, tapi terobosannya cara berpikir sangat metodik dan sangat
implementatif, itu keren banget. Saya terkagum sama mereka. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang bisnismen mengatakan saya nggak butuh orang-orang pintar. Hati-hati, itu pedang bermata dua tuh. Setuju. Karena apa? Membuat orang jadi malas belajar, tidak mau lagi ngejar pendidikan gitu ya, gitu. Dan membuat ya udah, gua udah hebat kok, gua udah jadi GM kok. Tapi misalnya lulusan sekolah menengah saja, nggak mau upgrade dirinya lagi. Sedangkan kalau di wisdom mengenai ilmu pengetahuan, kejarlah ilmu itu sampai kemanapun begitu. Ya, kita disuruh meraih bintang begitu. Jadi bukan masalah prestasi saja, tapi intelijensianya dong, kognitifnya dong. Harus dikembangkan, nggak bisa stop. Iya. Jadi nggak ada orang bilang, wah saya nggak butuh orang-orang pintar. Orang yang seperti itu biasanya secara tidak sadar dia mengatakan apakah dia orang bodoh sampai sukses? Enggak, pintar, cuman belajar dari pembelajaran informal, mungkin dari pengalaman pribadi, mungkin bukan pendidikan formal. Nah itu yang namanya kita harus sinergi lah, formal, non formal, informal, begitu harus paham begitu. Nah, waktu saya sampaikan pendidikan formal, non formal, informal kan ini di dunia industri tidak ngerti, nggak paham itu. Di dunia akademi mengertinya. Oh, ternyata saya bisa belajar dari alam ya gitu ya. Gitu. Saya bisa belajar dari industri, saya bisa belajar dari dunia pendidikan. Kalau tiga-tiganya bisa kan hebat, apalagi kalau udah bisa. Gitu. Betul. Kalau itu kan. Akan lebih baik. Nah, misi rumah pintar jadi apa ya? Kalau bilang apa, katalisator atau apa gitu? Jadi kayak trafo gitu, bisa nyambung nih. Bahasa akademik, bahasa industri, dan bahasa profesi. Nyambung kita, yuk. Gitu. Itulah, Jo. Oke, ini menarik. Dan saya suka Pak Puk tadi menggunakan beberapa terminologi yang jarang banget saya dengar di dunia travel. Agile itu bahasa yang digunakan di startup sekarang ini, gitu ya. Dan kalau tadi dibilang apa yang bisa survive, mungkin kalau kita lihat di dunia startup juga kita bicaranya ada unicorn, bahkan ya ada unicorn. Tapi yang bisa bertahan adalah sebetulnya yang cockroach. Yang kecoa gitu ya. Dibilangnya mau lewat bom atom gitu ya, serangan bom atom masih hidup gitu, survive. Kalau unicorn itu susah ngejaganya, nyarinya susah, dirawatnya susah gitu ya. Nah, tapi yang akan survive adalah yang cockroach ini. Tapi ini adalah yang memang ulet tadi, yang fighter. Nah, jadi kalau bahasa ininya adaptasi lah, bisa beradaptasi. Bukan orang yang lihat beberapa perusahaan yang kapitalnya kuat jatuh juga kok. Betul. Begitu. Yang bisa survive, yang tahu celahnya di mana dan tahu itu beradaptasi kan, bisa masuk di sini. Gitu. Wah, seru nih Pak Bob. Nah, coba kita ngobrol sedikit mundur. Ya. Industri pariwisata tadi kan kena dampak. Koreksi saya kalau saya salah. To leaders role-nya sebelumnya adalah berhubungan dengan wisata rombongan, jalan-jalan keluar dan lain-lain. Dan ini dengan adanya pandemi, regulasi baru, policy baru, dan itu semua terkena dampak. Ya. Nah, apa yang dipersiapkan tadi kan Rumah Pintar saya lihat ini di saat waktu yang terkena dampak ini digunakan untuk belajar. Ya. Untuk berkembang, konsolidasi, supaya begitu dibuka lagi gerbangnya semuanya siap lari, bukan lagi kita baru mulai gitu ya. Nah, bagaimana respon dari teman-teman di industri sekarang ini? Oke. Jadi teman-teman di industri sebenarnya memiliki kerinduan yang kurang lebih sama. Mereka mau bantu, tapi mau bantunya gimana gitu. Nah, ini mungkin ya bukan kebetulan begitu, karena memang Ketua Umum sekarang Bu Teti itu sangat menghargai yang namanya kualitas SDM ya, kompetensi gitu. Jadi dalam arti orang yang hebat, pengalaman, jam terbang tinggi, senior apapun itu harus terukur gitu, ada standarnya gitu. Itu yang ini di tangga-tangga kita kan ya, di Asia Tenggara saja, apalagi di internasional, bahwa yang namanya kualitas bagus, profesional atau ada ukuran gitu. Nah, saya rasa rekan-rekan di asosiasi lain memikirkan itu. Cuma
kalau kami kan kebetulan ini memang hasil olahan dari kurang lebih berapa, dari 2009 sampai sekarang itu udah 12 tahun. 12 tahun aja baru jadi nih rumahnya nih. Setelah ini. Nah, rekan-rekan asosiasi yang lain mungkin belum ada rekan misal di bidang SDM. Tapi kami punya task force, kami punya kurang lebih dengan sekarang dengan task force yang ada kurang lebih 10 orang dengan tambahan associate trainer yang kita bina itu 10 orang. Jadi ada 20 orang yang ngerjakan, bukan sendiri, bukan misalnya Bob Monica sendiri, enggak. Dan itu prosesnya panjang. Nah, oleh karenanya kami mengajak rekan-rekan, jadi gini, bersama kita maju, gitu ya. Betul. Bersama itu lebih baik daripada sendiri. Sekarang bukan lagi zaman satu asosiasi atau satu perusahaan hebat di skala bidang. Enggak, sekarang zamannya kolaborasi. Setuju. Kolaborasi. Nah, sama seperti sekarang yang kita lakukan kan sebenarnya. Kita kolaborasi nih. Gitu. Udah nggak ini lagi. Kenapa? Nggak ada lah. Jadi zamannya kayak sharing begitu. Kita berbagi. Gitu. Berbagi. Jadi kolaborasi yang penting. Ya sekarang kalau kita mau bangkit, ya bangkitnya kolaborasi. Jangan kita jalan sendiri. Nah, makanya ITLA dan seperti sekarang yang kita lakukan dengan Bistrips gitu, mungkin dengan asosiasi-asosiasi yang lain juga, kami juga dengan beberapa rekan, kalau misalnya ini mohon izin, kalau bisa saya sebutkan, misalnya dengan Astindo, dengan HPI, dengan Asita, dengan ASPI, dengan yang lain gitu, kita mau, ayo kita sama-sama nih, gitu ya. Kebetulan kami punya tim, punya metodenya, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa acara kolaborasi TOTK atau apa gitu, training of trainers gitu, berbagi. Dan ini sebenarnya kita sudah lakukan di Rumah Pintar. Tapi memang harus ada MOU ya atas antar organisasi atau antar institusi supaya kita punya standing point legalnya nih. Betul. Bukan istilahnya ya sekali ini bikin program terus nggak bikin lagi gitu. Ini kita sustain nih dari sejak pandemi bulan Maret ya, tahun lalu, ITLA SDM yang sekarang jadi dan Rumah Pintar, rumah ini kita tahun ini aja kita udah 14 event. Sudah 14 event. Wah. Sama ini mungkin 15 kali. Okay. Gitu. Nah, di tahun lalu juga seperti itu. Nah, makanya nggak bisa lagi dalam program yang lepas. Semua kita dokumentasikan, kita kumpulkan kajiannya, kita bisa teliti dan kembangkan lagi, makanya butuh namanya Rumah Pintar. Kita taruh, jadi terdokumentasi, nggak hilang begitu. Wah, saya suka nih. Kamu udah mention mengenai kolaborasi. Mungkin sedikit background dari acara ini juga, kalau dilihat Well Talk, apa sih Well? Jadi Well itu adalah Wellness and Health Tourism Industry, Wellness and Health Tourism Hub. Tujuannya adalah kenapa Bistrip event membuat ini. Kebetulan saya juga datang dari industri pariwisata sebelumnya, dan karena terdampak Bistrip event ini justru kita mulai membuat event-event di saat pandemi, di saat teman-teman lain sedang stop. Tujuannya apa? Misi kita adalah memberikan inspirasi, memotivasi, dan juga jadi enabler untuk supaya kolaborasi antar industri itu bisa terjadi. Karena ini yang jadi tantangan. Kalau industri pariwisata berdiri sendiri itu susah saat ini. Ya. Nah, sebelum Well, kita sudah membuat yang namanya Indonesia Corporate Travel and MICE. Kalau kita bicara MICE sendiri, ini juga sangat luas dan satu sama lain bisa silo, nggak ngobrol. Nah, setelah itu kita buat yang namanya Corporate Creative Meeting and Events. Skalanya lebih kecil, tanpa pemerintah, dan kita mau menunjukkan bahwa kita tetap bisa jalan di tengah-tengah semua ketidakpastian. Ya. Lalu kita buat Wealth ini memang sudah disiapkan. Nah, Wealth ini adalah apa yang dilakukan sekarang ini, mungkin kita bisa tunjukkan, ini paralel dengan Virtual Expo, menggabungkan industri pariwisata, jadi partisipannya ada industri pariwisata, ada rumah sakit, dan juga ada penyedia layanan dan juga produk kesehatan, sampai ke suplemen. Karena waktu kita bicara mengenai wellness dan health, sebelum sampai medical bahkan ya, ini luas sekali. Jadi kita bisa lihat di sini ada teman-teman hotel, ada teknologinya, lalu juga ada asosiasi. Tadi sempat disebut oleh Pak Bob juga ada Astindo. Ya, ada Astindo. Betul. Terus nanti siang kita bicara dengan Ubud Hotel Association karena kita bicara destinasi.
Lalu kita juga bicara dengan Asosiasi Wisata Medis Indonesia yang isinya adalah para dokter yang fokusnya di kegiatan-kegiatan medis. Lalu juga ada spa and retreat. Nah, Waduh, kita kemarin sempat bicara dengan Five Elements Retreat Bali yang menunjukkan konsep standar dari global wellness itu seperti apa. Jadi bukan hanya tiba-tiba kita bicara, oh ya ada tempat pijatnya, terus udah langsung jadi wellness. Nah, jadi event ini atau Well Talk ini hari ini adalah total kita akan mencapai 21 Well Talk dalam waktu 2 minggu. Wow. Ini Bro Jo, nanti kalau misalnya nih ya, aku bilang Bro Jo atau apa. Ya ini saya tidak membawakan karena bukan saya ketua karena cuma saya anggota gitu ya. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman dari Indonesian Wellness Community. Kebetulan kayak gini. Ini secara akademik dan ini ada Indonesian Wellness Community dan Indonesian Wellness Institute. Wah, keren nih kalau misalnya kita bisa. Tujuannya adalah supaya itu kolaborasi ya. Kolaborasi antar industri, saling mendukung, pelaku bisnis ketemu, dan akhirnya bisa menciptakan. Karena kalau saya lihat dari 2 minggu terakhir ini kita ngobrol, setiap hari kita ada sesi 3 kali. Ya. Ngobrol dengan para pelaku bisnis, pemilik bisnis, ketua asosiasi, yang mewakili berbagai macam bidang, dan kita ketemu. Akhirnya kita ketemu masalahnya apa. Pemerintah, saya noted dari Kementerian Pariwisata, Pak Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa industri wisata kesehatan itu mau didorong. Karena apa? Marketnya lagi naik nih, momentumnya. Kalau bukan promosi yang lain, ini nggak kena. Nah, apa yang sudah dipersiapkan? Ini masih blended gitu kan, kita bicara strateginya, eksekusinya seperti apa. Kalau antara stakeholder ini nggak ngobrol, nggak kenal, gitu kan. Nah, lalu dipecah menjadi ada 5 klaster. Saya baca, saya pelajari, ada wisata kesehatan, kebugaran, ilmiah, kedokteran, lalu ada estetika, anti penuaan dan herbal, sampai olahraga. Nah, ini kan luas sekali. Dan yang menarik, kalau kita bicara mengenai wellness tourism industry, Indonesia kita percaya kaya banget gitu kan. Tadi kita semua ngobrol, potensinya banyak banget. Skill pijat diakuin dari Bali, dari Jawa. Rempah-rempah, udah nggak usah bilang lagi deh, Indonesia produksi rempah-rempahnya banyak banget. Betul sekali. Kekayaan alam, mulai dari gunung, laut, hutan, kita ngomongin geowisata, banyak banget. Tapi ternyata Indonesia nggak masuk ke dalam radar wisata wellness Indonesia dunia. Betul. Nah, kan PR ya. Artinya itu yang memotivasi juga. Kenapa kami membuat event ini, kita mendorong, tujuannya apa sih? Sebelum kita jualan, belum sampai jualan nih, kita mau menggabungkan dulu, mempertemukan antara stakeholder supaya kita sama-sama bisa ngobrol satu frekuensi. Tadi yang seperti Pak Bob bilang, kalau dalam industri akademis dengan praktisi aja belum ketemu, nah ini kita tambah lagi kompleksitas ya. Dalam industri belum ngobrol. Jo, saya senang sekali waktu ini wellness begitu. Karena apa? Saya adalah reviewer sama produk penguji produk buat wellness waktu bulan November Desember tahun lalu. Wah. Rutenya di Bali dan di Jawa Tengah. Itu dari kami dari Indonesian Wellness Community. Jadi apa yang disebutkan masalah pijat, herbs, itu ada routingnya dan ada storytellingnya, story polanya. Dan mungkin nanti follow up-nya dengan teman-teman ya, karena saya cuma anggota dan penguji produk, jadi nggak ini keren, asli keren banget. Ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara seperti itu, menurut Pak Bob sendiri ya, tadi kita lihat potensinya. Apa sih yang sebetulnya kita perlukan, Indonesia perlukan dari sudut pandang Pak Bob dulu deh, seorang Pak Bob melihat apa yang harus kita lakukan, potensi Indonesia begitu banyak, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadikan ini menjadi terrealisasi dan menjadi bukan hanya potensi, tapi memang satu kehebatan di Indonesia. Ya, jadi begini, ini mungkin klasik sekali ya rekan-rekan sekalian, bahwa
Ya, saya bersyukur sebagai tour leader, dan di sini saya lihat banyak rekan-rekan tour leader juga yang berkesempatan bertugas ke luar Indonesia. Ya, jadi kalau di logo Rumah Pintar itu ada ITLA yang Indonesia Map, tapi di background Rumah Pintar ada Amerika dan Eropa. Itu titik terjauh di mana kami bisa bertugas. Jadi think global, act local gitu ya, seperti itu kata terbalik saya sebutinnya. Jadi intinya gini, harus benar-benar sadar dan paham bahwa Indonesia itu hebat. Lengkapnya minta ampun. Lengkapnya tidak mampu, gitu ya. Nah, saya kasih contoh Malaysia. Malaysia itu cuma Penang, terus Genting, ya. Terus mereka punya Cameron Highland, itu kebun teh. Di Indonesia mau kebun teh yang mana? Banyak gitu banget ya. Nah, makanya seperti itu. Tapi kenapa turisnya lebih banyak ke sana? Singapura juga seperti itu. Gitu. Ternyata apa? Nah, kebetulan ini asik. Ini kuliah minggu lalu. Jadi saya ini kan ada yang namanya competitive index, indeks daya saing itu namanya gitu. Nah, salah satu komponennya adalah masalah SDM. Masalah SDM kita, daya saing kita lemah. Begitu, baik secara intelijensia dan makanya saya tadi bilang kan, jumlah S3 di Malaysia dan Singapura kalau di ini itu jumlahnya wah jauh banget gitu kita, apalagi SDM akademi yang di bidang pariwisata. Jadi selain sekarang gini, kita mempromosikan pada saat kita bilang Wonderful Indonesia, ini contoh ya, Wonderful Indonesia. Pertanyaan saya, Wonderful Indonesia itu slogan atau pertanyaan saya, itu kan cuma objek wisatanya, atraksinya aja kan? Betul. Pertanyaan saya, aksesibilitasnya jalannya sudah wonderful belum? Transportasinya sudah wonderful belum? SDM-nya sudah wonderful belum? Anda wonderful di situ, ya alat ukurnya apa? Kualitasnya sudah ini nggak? Melayaninya sudah belum? Ya. Jadi wonderful hanya di tataran slogan. Boleh nggak itu diturunkan ke semua jajaran? Jadi akomodasinya harus wonderful, amenity-nya harus wonderful, gitu ya. Kita mau bicara kuliner nih. Contoh ya, kuliner. Kuliner Indonesia, saya sudah tanya ke kementerian, itu mungkin ada kurang lebih hampir 10.000. Bayangin itu. Soto spektrumnya udah banyak. Pertanyaan saya tidak pernah lihat bule kecuali di Bali makan di warung di Jakarta. Warung di Jakarta. Tapi Malaysia, Singapura, apalagi di Thailand, bahkan di Vietnam yang pariwisatanya startnya lebih belakang kita, nongkrong di situ semua bule. Kenapa? Kenapa di Jakarta tidak ada, di Tanah Abang atau apa segala macam? Saya nggak temukan. Bahkan kalau misalnya agak bagus dikit, misalnya di daerah Sabang. Jarang. Kenapa? Satu, saya bukan nyalahin ini ya, ada kucing. Nah, kok ada kucing? Ini studi benar, ini riset. Kalau ada kucing, berarti dia harus ada sesuatu yang dia cari di situ. Ada orang yang ngasih makan ya, kayak ini ya, gitu ya. Atau yang kalau orang geli gitu nggak mau kasih makan, berarti dia harus ada mangsa yang lain selain kucing apa? Tikus. Nah, automatically itu. Nah, makanya Anda boleh cek di Thailand, di Vietnam, ada nggak kucing keliaran atau apa? Nggak ada, teman-teman. Kalau ada kucing, ada tikus, seperti ada sampah, ada apa. Seperti. Nah, ini kembali lagi ke basic-nya. Makanya sekarang ada CHSE, cleanliness, sanitation, health, gitu ya, environment sustainability. Jadi, ini kata-kata saya senang sekali. Ini terminologi yang saya benar-benar amat. Kita jangan jadi melakukan namanya pariwisata zombie. Apa itu? Roh pariwisatanya tidak ada. Hanya gitu ya, asumsinya begini, pendekatannya hanya ekonomi saja. Ingat ekonomi dengan effort, usaha serendah-rendahnya, untung sebanyak-banyaknya. Itu ekonomi ya. Pariwisata bukan itu. Pariwisata rohnya apa? Hospitality. Ramah tamah. Gitu. Gitu ya. Ada orang bilang sadar wisata, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, penuh kenangan. Itu hafalan ya 30 tahun yang lalu. Seperti itu. Itu bukan sembarangan. Itu hasil kajian dari akademik yang dibawa ke dunia tatanan pariwisata. Dan itu sangat global sekali. Sekarang pertanyaan saya, daerahnya aman apa enggak? Itu kan kita bicara tentang wonderful, pariwisata. Tertib nggak?
setiap liburan, setiap apa gitu ya, ada Harpitnas dan ini, apa yang ditinggalkan orang-orang di objek wisata? Sampah. Masalahnya apa? Sampah. Begitu. Nah, itu. Jadi, kualitasnya itu bukan masalah kualitas stakeholder saja. Bukan pemerintah, media, bisnis, profesional, akademik, sama komunitas. Bukan. Wisatawannya juga harus berkualitas, harus wonderful. Jadi yang namanya wonderful itu bukan orang bilang, ya gue liburan, gue buang sampah, gitu ya. Loh, ini kan kamu nggak wonderful, gitu. Loh, ya wonderful kan punya orang pariwisata, saya bukan orang pariwisata. Wisatawan tidak merasa bagian dari pariwisata, makanya mereka saena itu. Makanya harus ada, bersyukurlah di pandemi ini orang diatur ya, gitu. Hotel harus begini. Jadi bukan hanya stakeholder-nya saja yang berkualitas, wisatawannya juga harus berkualitas. Anda boleh cek kok, wisatawan asing kalau datang ke Indonesia, inbound, mau buang sampah aja susah. Betul. Dalam arti nggak mau sembarangan. Gitu. Betul kan? Kemana-mana. Nah, dibawa kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia orang Jepang dan ngerokok gitu, dia punya asbak sendiri gitu. Nah, dan ini ya kita harus rebooth lagi. Sebenarnya ini kan dari 88 begitu ya. Udah dari 3-4 dekade yang lalu. Harus di-rebooth ulang gitu ya. Bukan restart, rebooth ulang. CHSE, cleanliness, aman, tertib, bersih, sejuk itu ya, itu 7. Gitu. Sekarang CHSE kan. Betul. Disingkat. Gitu. Disingkat lagi gitu. Tapi intinya begini. Pariwisatanya mau maju, jangan pendekatan ekonomis mata, bukannya berarti tidak penting ya. Enggak. Tapi rohnya dulu. Kalau nggak ada roh melayaninya, yang sadar wisata itu, buat semua stakeholders, termasuk masyarakatnya, gimana mau ini? Gitu. Kalau masyarakat di Malaysia nyampah juga kan, nggak mau turis datang. Betul. Gitu. Kalau di Thailand, kucing dibiarin kemana-mana, gitu. Saya bukan anti kucing ya, enggak. Semua binatang lah, gitu ya. Dalam arti, di daerah wisata berkeliaran kemana-mana, pasti kan dia harus cari mangsa di situ apa begitu. Disitulah yang membuat ternyata begitu dong. Ya, kalau mau lihat aman tertib bersih sejuknya, kalau kita pergi ke Thailand kan kita mau ya makan malam bareng-bareng semua ngumpul gitu. Di jalan itu aman, kita nggak merasa kotor. Iya, kita di sini lagi makan gitu tiba-tiba terus di ujung sana ada yang hitam-hitam jalan cepet begitu. Biasa. Itu orang Indonesia. Ya. Di Amerika, satu restoran ada kelihatan kecoa satu saja, ditutup total, cek seminggu 2 minggu, tim sanitasi datang. Mau nggak digituin? Nggak mau kan? Nah, oleh karenanya apa? Secara sadar, harus sadar kita bersihin. Orang bilang hygiene, sanitasi itu apa? Kalau namanya hygiene itu adalah mencegah orang supaya jangan sakit, itu hygiene. Begitu. Pencegahannya dulu ada. Oleh karenanya apa? SDM. Kuncinya SDM-nya. Ya, harus paham. Jadi secara intelijensia juga mereka bagus, akademik, hargai itu, gitu. Secara kompetensinya juga ada. Kalau kompetensi itu kan SOP, standar semua gitu ya. Harus sesuai SOP itu kompetensi namanya. Ya, itu kompetensi standar. Secara praktis profesional pun, if you love the profession, respect the regulations. Ada orang bilang, gue nggak mau ngematuhin ini ya, peraturan. Nggak bisa. Berarti Anda bukan profesional sebenarnya. Gitu. Ya dong, kalau mau dibilang profesional kan harus mematuhi peraturan-aturan yang ada, betul kan ya? Kode etiknya, aturannya. Ada kode etiknya, aturannya, apa segala macam. Jadi baliknya apa? SDM. Kualitasnya. Ya, SDM-nya. Termasuk kualitas wisatawannya gitu. Ayo, sekarang kan enggak. Gitu. Kita ambil yang paling inilah. Pada saat kalau bisa kuat dan kompak seperti itu, lihat bagaimana Korea sekarang. Betul. Semua bidang begitu ya, bukan hanya pariwisata, semua bidang. Akhirnya yang namanya dikotomi barat timur gitu enggak. Sekarang semua apa? Untuk level ini. Hampir musik barat, drama apa segala macam, teknologi ke sana mereka sekarang. Itu kualitas apa? Di sumber daya manusia. Dan mereka melihat, ini saya suka tadi Pak Bok, begitu udah mention ke Korea, ini contoh yang sangat baik. Bahwa tadi
SDM-nya sendiri memang sudah siap, dan mereka karena sudah siap, mereka bisa melihat kolaborasi itu menjadi sangat-sangat penting, bukan lagi kompetisi ya. Kompetisinya adalah di luar sana, bukan lagi di dalam. Kolaborasinya, sehingga kolaborasi antar industrinya itu hebat sekali ya. Nah, itu dia. Jadi ada namanya sinergi dan konvergensi. Saya kan senang katakan konvergensi. Jadi antara media, masyarakat, dari birokrat sampai itu bergabung untuk ini ke arah yang sama nih. Begitu. Itu ada konvergensi namanya. Gitu ya, visi misi yang sama. Gitu. Dan nah, kalau itu terjadi, gitu ya, kalau itu terjadi, ya bisa seperti Korea kan sekarang. Betul. McDonald tadi yang sangat American pakai BTS kan untuk promosi. Korean loh, gitu ya. Betul. Itu lihat bagaimana. Ya, nah hal seperti itu. McDonald itu so American gitu, sama kayak KFC atau sorry saya sebutin bukannya promosi. Okay. Tapi ini bukti mempergunakan BTS loh, bukan lagi artis Amerika ataupun siapa. Nah, sampai sekuat itu kalau visi misi SDM-nya begitu kuat. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya ini, kalau kita mau bicara tentang pariwisata, balikin lagi rohnya, arahkan visi misi yang sama, begitu. Sehingga apa? Aduh, ya kalau ini dengan tetangga, lu mau kebun teh yang mana? Lu mau gunung yang mana? Anda mau pulau yang mana? Nggak ada habis-habisnya Indonesia. Betul. Dan bagi saya paling lengkap di luar tempat main salju. Salju kita punya tapi nggak main ski salju gitu ya, nggak main ski. Kita punya semua. Pantai yang model apa? Pasir yang model batu, model pasir, halus, merica, warnanya warna beda-beda, pink, warna putih, gitu ya, warna hitam, sungai dari yang paling bersih sampai yang paling jorok enggak, gitu ya. Semua ada di Indonesia. Nah ini kebanggaan ini harus dibangkitkan lagi. Jadi bukan hanya pariwisata ini ya. Mungkin ini keberuntungan kami sebagai tour leader. Waktu didirikan oleh para founder dengan ketuanya Mas Heri Marhono yang pertama, terus kemudian Bro Edwin dan Ibu Teti sekarang gitu ya, adalah kami punya kesempatan untuk bertugas keluar Indonesia, keliling dunia, kemanapun saja. Dan kami ingin sekali bahwa ITLA gitu ya, seperti ini, kami kan sudah pengalaman lihat apa gitu. Kami pengalaman dan pengetahuan sebagai profesional keliling dunia ke negara mana itu, kami pengen bagi di Indonesia gitu loh. Ini loh, saya rasa itu sejak kepemimpinan pertama itu kerinduan dari Mas Heri Marhono ya, dan juga ketua-ketua selanjutnya, di mana yang diinginkan adalah selain memang kami mendapatkan penghasilan dari profesi kami, ingin berkontribusi juga buat negeri yang kita cintai ini. Okay. Itu dari saya. Wah kayaknya nggak berasa kita ngobrol udah 1 jam, dan saya masih udah banyak. Ya? Iya. Dan kayaknya kita nggak bisa cuma ada 1 sesi, kita mesti ngobrol lebih panjang lagi. Boleh, nanti kita atur lagi dengan senang hati. ITLA dan Rumah Pintar bisa bantu. Betul. Karena harapannya saya setuju sekali, itu juga menjadi satu alasan kenapa kita mengundang ITLA dan juga Rumah Pintar. Secara pribadi saya melihat begitu asosiasi ITLA ini begitu kaya dengan pengalaman dan pengetahuan mengenai pariwisata, industri pariwisata di luar sana. Ya. Nah, yang Indonesia kurang adalah melakukan benchmark dengan proper. Ya. Tapi kalau kita melakukan benchmark itu kan juga nggak murah, gitu ya. Nah, sedangkan resources-nya sudah ada di Indonesia dan itu tidak dihargai, tidak dioptimalkan. Ya. Nah, dan akhirnya apa? Pebisnis pariwisata Indonesia banyak dengan with all respect, seperti disampaikan sama Pak Bob, mereka sudah berhasil sampai 1 titik, tapi ini kita sedang mempersiapkan untuk maju ke titik yang berbeda. Betul. Nah, nggak bisa lagi kita dengan cara lama, dan akhirnya kita harus kolaborasi dan harus berpikir lebih luas lagi. Betul. Bagaimana mendayagunakan potensi yang sudah kita miliki dan supaya kita bisa bangkit lagi sama-sama. Ya. Nah, dan ingat tidak ada yang instan ya. Ya. Semua ada prosesnya. Tapi harus dari langkah awal yang tepat sehingga arahnya juga tepat seperti Joe tadi bilang. Betul. Supaya kita bukan lagi restart seperti yang Pak Bob bilang, tapi kita reboot.
Reboot. Jangan sia-siakan semua investasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita bisa jumpstart begitu kita mulai lagi industrinya. Analoginya begini, Om Jo. Seorang Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo, ya, pada saat tidak ada pertandingan, gitu ya, mereka tetap berlatih dan upgrade diri mereka. Di mana di bidangnya mereka, lapangannya lapangan sepak bola ya, seperti itu. Ya, supaya apa? Begitu ada pertandingan, kualitas mereka tetap terjaga. Begitu. Nah, kita pada saat pandemi ini jangan hanya dilihat sisi negatifnya aja, kita tetap harus maintain dan upgrade diri kita dan melihat arah mana gitu. Sehingga yang seperti tadi Joe bilang, begitu kita jump start, kita tetap dengan kualitas yang sudah lebih baik dari sebelumnya, sebelum pandemi. Itu aja, Joe. Setuju. Pak Bob, thank you banget buat hari ini, buat sesi ini. Thank you sama-sama, Joe. Senang bisa ketemu lagi. Jadi acara hampir 23 tahun ya nggak ketemu. Iya. Wah, kita harus kolaborasi lagi setelah ini. Jadi, Well sendiri merupakan Wellness and Health Tourism Hub. Kita merupakan sebuah platform yang tujuannya menginspirasi dan juga sebagai enabler efektif dan efisien collaboration antara stakeholder. Supaya apa? Kita bisa mengakselerasi kembali pertumbuhan dari industri wellness dan health tourism di Indonesia. Nah, acara ini kita didukung oleh Ralali.com, merupakan online B2B marketplace terbesar di Indonesia, dan juga didukung oleh Arexpo, virtual platform exhibition, yang kita gunakan untuk mempromosikan rekan-rekan sekalian, dan ini merupakan event yang diproduksi oleh Bishop Event. Jadi bukan hanya Wealth seperti yang saya sampaikan, sudah ada ICTM, CCME, lalu sekarang Wealth. Coming up soon, kita juga sedang mempersiapkan ada Art and Luxury Tourism, lalu Culinary Tourism, dan juga ada regular discussion di Stock bersama saya. Kita akan membahas berbagai macam tren-tren bisnis baru, kolaborasi antar industri, bagaimana industri-industri pariwisata dan industri lainnya berkolaborasi dengan teknologi dan juga tren-tren masa kini. Oke, so stay tune di visitevent.com, dan ini adalah Instagram dari Visit Event. Kita akan sampaikan event-event berikutnya ada di sini. Dan sekali lagi Pak Bob, terima kasih banyak. Kita harus ngopi-ngopi setelah semua baik, kita diskusi lebih banyak lagi dan kita kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya buat teman-teman sudah hadir. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.